Suatu kali saya bertemu dengan satu teman. Dia mengeluhkan akan pernikahannya. Dia katakan begini, saya tidak menyangka Pak, bahwa orang yang saya nikahi, istri saya ini, ternyata memiliki kepribadian yang membuat saya ini mengelus dada. Dia bicara dengan serius, dengan wajah yang berantakan lah buat saya. Bukan berantakan kemudian tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tapi suram. Terus saya ngomong begini, kamu berapa lama menikah? Dia katakan, sudah 3 tahun. Lalu saya ngomong begini, baru 3 tahun. Enggak Pak, sudah 3 tahun. Enggak, baru 3 tahun. Dia lihat saya, terus saya ingatkan dia, berapa puluh tahun kamu akan jalani pernikahan? Enggak tahu. Dengan jengkel dia katakan, enggak tahu. Terus saya katakan begini, ingat, kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah, putuskan untuk jalani hidup dengan istrimu. Maka seumur hidupmu, engkau akan jalani. Dia diam aja. Dia tahu bahwa saya ini sambil santai begitu tetap menasihati dia. Karena dia datang kepada saya untuk meminta saran. Saya ngomong lagi begini, cobalah ingat, kalau ini perjalananmu panjang, ini kan baru 3 tahun. Kalau perjalananmu panjang, taruh pernikahanmu nanti 50 atau 60 tahun atau 70 tahun. Usiamu sekarang berapa? Usia saya 28 Pak. Ya 28 sudah menikah 3 tahun, berarti kamu kan 25 tahun. Kalau usia pernikahanmu taruh 75 tahun, jadi umurmu sampai 100 tahun. Wah, sampai masa segitu? Ya enggak lah, saya anggap begitu aja. 75 tahun usia pernikahanmu. Baru kamu jalani 3 tahun. Kamu sudah capek. Ya? Kamu sudah capek. Kamu sudah mengatakan, istri yang aku nikahi ini, wanita yang aku nikahi ternyata Pak, membuat aku pusing 7 keliling. Baru 3 tahun. Terus saya tepuk pundaknya, saya ngomong gini, semangati dirimu, ini hal biasa. Kamu berapa lama menikah? Sudah 3 tahun. Saya ngomong lagi, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Perjalananmu masih panjang. Jangan sakiti hatimu, jangan sakiti hatinya. Dia melihat saya. Bapak nggak ngadepi wanita seperti ini. Terus saya ngomong, ya pasti. Karena saya menghadapi wanita seperti istriku. Ya toh, aku nggak mau menghadapi istrimu. Karena jatah kita berbeda-beda. Perjalanan masih panjang. Saya ingatkan kamu ya. Karena perjalanan masih panjang, kamu harus punya pola pikir yang benar soal pernikahanmu. Kamu harus punya pola pikir yang benar menghadapi istrimu. Kamu harus menang menghadapi kesulitan ini. Lalu dia lanjutkan lagi. Saya capek Pak. Saya capek. Kemudian saya ngomong begini. Kalau kamu capek ya istirahat. Wajahnya berbinar. Istirahat Pak. Boleh selesai dengan dia? Enggak. Kalau umpamanya kita main basket, begitu ya. Time out. Apa maksudnya time out? Ya istirahat. Istirahat berapa lama? Sebentar. 5-10 menit. Minum, ada briefing sebentar. Pak, masa pernikahan saya ada time out begitu? Iya. Kalau istri saya ngomong gini, yang kita time out dulu. Nanti kalau dia marah bagaimana? Ya kalau dia marah ya dihadapi saja. Dia tambah bingung dengan perkataan saya. Kemudian saya katakan begini, kamu tenang aja. Maksudku time out adalah kamu coba relax. Kamu lihat lagi tujuan pernikahanmu. Kamu ingat lagi masa-masa ketika pacaran, ketika masa-masa menyenangkan. Masa menyenangkan. Kamu ingat lagi seberapa besar pengorbanannya dia, seberapa besar kasihnya. Kamu ingat lagi
Betapa repotnya dia tangani anakmu. Anakmu umur berapa? Jalan 2 tahun, Pak. Nah, lihat. Betapa repotnya dia. Kamu ingat betapa kamu itu mencintai dia pada mulanya. Nah, itu time out. Kamu merenung, mengingat kembali. Kamu tidak lagi fokus pada istrimu yang kali ini menjengkelkan. Coba tarik pandanganmu. Tarik jauh dan lihat bahwa sesuatu yang menjengkelkan ini hanya sebagian kecil dari istriku yang cantik dan menyenangkan. Istriku yang penuh pengertian. Saya cerita begitu dengan dia. Dia diam. Dia tahu istilah time out saya. Bukan putus. Time out saya bukan dia keluar dari rumah. Time out saya adalah dia merenung. Dia merenung, dia melihat hidupnya. Terus saya tanya pada dia, memang pernikahanmu ini berapa lama persiapannya? Dia lihat ke saya, maksud Bapak pacaran saya? Ya pacaran lah, pacaran pengenalan satu dengan yang lain berapa lama? Terus dia ngomong begini, lama Pak, saya pacaran 5 tahun. Oke, 5 tahun waktu yang cukup panjang untuk kamu bisa mengenal akan pasanganmu. Iya kan? Iya, tapi kenyataannya beda. Baik, saya tanya satu hal lagi. Berapa lama persiapanmu untuk memasuki pernikahan? Maksud Bapak, apakah ada orang yang, saya bertanya pada dia, apakah ada orang yang mendampingi kamu, mengkonseling kamu? Enggak ada. Jadi ketika dia bicara enggak ada, saya tahu. Permasalahan 1-3 tahun pernikahannya, sebagian besar, karena dia tidak memiliki konsep. Dia tidak memiliki tujuan yang benar. Dia tidak memiliki bekal bagaimana menghadapi perbedaan laki dan perempuan, bagaimana menghadapi pertengkaran. Lalu saya katakan begini, persiapanmu menentukan keberhasilanmu. Saudara, saya sharing panjang lebar ini, saya ingin ingatkan kembali, persiapan pernikahan itu penting. Lalu apa aja yang perlu dipersiapkan, Pak? Nanti saya lanjutkan di segmen berikutnya. Apa saja dipersiapkan untuk memasuki pernikahan? Ada beberapa hal yang umum. Saya menyentuh akan persyaratan umum orang menikah. Yang pertama, dia dewasa. Dewasa dalam hal secara fisik, artinya usianya di atas 20 tahun atau di atas 25 tahun. Fisiknya siap. Ya. Kemudian dewasa secara pola pikir. Dia tidak lagi anak-anak yang lebih fokus, lebih egois. Mestinya pola pikirnya sudah pola pikir yang bertanggung jawab. Dia dewasa secara rohani. Dia mengerti siapa Tuhan, bagaimana berjalan dengan iman, bagaimana menjadi pemimpin. Dewasa. Yang kedua, dia mengerti akan tujuan hidupnya. Jadi orang dewasa mengerti tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya apa? Pak, tujuan hidup saya sukses. Bagaimana mencapai sukses? Salah satunya adalah dengan pernikahan, dengan keluarga yang menyenangkan. Pak, Bapak terlalu melebih-lebihkan. Mengapa Bapak katakan bahwa sukses, salah satu supportnya, salah satu pendukungnya adalah memiliki keluarga, memiliki rumah tangga yang menyenangkan? Saya ingin coba mengingatkan saudara. Kalau saudara kerja, punya dapat banyak uang, punya begitu banyak harta benda, begitu banyak pabrik, begitu banyak perusahaan, begitu banyak karyawan. Saya tanya, lalu untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Seberapa? Saudara makan tuh berapa kali? Makan tetap 3 kali tuh kalau saudara normal. Mau makan mau berapa mahal?
Ya, manusia itu kan ada ukurannya, ada batasnya. Terus mau apa? Oh, saya pengen Pak. Saya pengen untuk mendapatkan semuanya. Saya beritahu, hidup yang fokusnya kepada diri sendiri tidak akan terpuaskan. Tapi hidup yang mengerti akan tujuan, mengerti akan panggilan, bagian hidup kita, maka itu hidup yang menyenangkan. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi nilai kepada orang lain. Jadi kalau kekayaanmu, semua harta bendamu tidak memberikan nilai hidup pada orang lain, maka hidupmu seperti kalau saya boleh gambarkan, hidup yang egois, hidup yang fokus pada diri sendiri adalah seperti orang minum air laut ketika dia haus. Air laut. Sudah pernah minum air laut? Pernah Pak? Berapa jerigen? Oh ya enggak, terminum. Ketika saudara minum air laut atau terminum, ya, atau mungkin beginilah gambarannya. Saudara sedang di sampan, di tengah laut, persediaan air tawar saudara habis, saudara haus sekali. Lalu saudara ambil air laut yang bening itu, yang biru itu, lalu saudara minum. Haus saudara seketika hilang. Seketika hilang, seketika muncul. Saudara tambah haus lagi, saudara ambil air laut lagi, minum lagi. Seketika hilang dan semakin haus. Demikian juga hidup kita. Kekayaan, harta benda, apapun, kalau hanya untuk diri kita sendiri, tidak akan terpuaskan. Tidak. Hidup akan kering, hidup akan mengingini terus, ingin mendapatkan terus. Tidak ada habisnya. Tapi kalau hidup ini, kita isi dengan memberi. Hidup yang memberi nilai kepada orang lain. Itu hidup yang berarti. Lalu, pertanyaan saya, kepada pribadi siapakah kita ini akan memberi nilai hidup kita yang utama? Yang pertama saya akan katakan, kepada keluarga kita. Keluarga, suami, kepada istri, kepada anak-anak, kita memberi nilai kepada mereka. Dan mereka sangat kecil kemungkinannya untuk berkhianat. Mengapa? Karena satu keluarga. Saling mengasihi. Saling menyenangkan, saling menguntungkan, saling bergantung. Keluarga. Pribadi yang bisa mengerti aku dibandingkan teman-temanku. Nah, dengan mendapatkan keluarga, maka kebutuhan spirit, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita terpenuhi. Tadi saya katakan yang pertama, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai mendukung kesuksesan, sudah mesti punya keluarga, punya rumah tangga yang menyenangkan. Alasan yang pertama, karena tujuan hidup kita memberi nilai kepada orang lain. Itu memperkaya hidup kita. Bagian berikutnya, di dalam keluarga, kita akan mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Apapun. Seorang anak akan akan mendapatkan kasih sayang yang dia butuhkan. Seorang anak mendapatkan penerimaan dari papa mamahnya. Seorang anak akan mendapatkan support secara materi, secara moral dari papa mamahnya. Seorang anak akan mendapatkan rasa aman, dipeluk, menyenangkan, rasa aman ketika di tengah-tengah keluarganya. Seorang suami ketika dia pulang, dia tahu ada istri, ada anak-anak yang menunggu dia. Dia bisa cerita apapun yang dialami di luar. Dan dia percaya dengan istrinya, dia percaya dia boleh cerita apa saja, membangun persahabatan yang tidak bisa dibandingkan dengan di luar. Seorang istri mendapatkan apa yang dia butuhkan di dalam keluarganya. Punya suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi dia. Wanita membutuhkan apa dalam hidupnya? Membutuhkan cinta, kepedulian. Dia dapatkan dari suaminya. Dia membagi hidup kepada suaminya dan kepada anaknya. Wow. Menyenangkan. Maka seorang suami akan mendapatkan support, dukungan
Dia bisa begitu capek di luar, ketika pulang dia disegarkan, dia bisa rest, istirahat, dia bisa senang-senang dengan istrinya, dengan anaknya. Dan besok lagi dengan kekuatan yang baru dia jalani hidup. Apa jadinya seseorang yang tidak memiliki keluarga? Maka dia akan fokus pada dirinya sendiri, dia di rumah mau apain? Dia bisa lakukan hobinya seberapa lama? Dia membutuhkan seseorang untuk dia bisa cerita apa adanya. Di mana itu? Di keluarga. Pak, bukankah saya punya teman yang bisa lakukan itu menjadi sahabat saya? Tidak bisa menggantikan nilai keluarga. Tidak bisa. Seorang sahabat tetap pada titik tertentu. Batasnya. Ya, menarik sekali. Mengapa mesti menikah? Karena ingin memberi. Nanti saya lanjutkan di segmen berikutnya. Sebelumnya tadi saya cerita tentang seorang teman yang baru menikah 3 tahun dari puluhan tahun pernikahan yang dia jalani. Dia sedang kebingungan menghadapi istrinya. Dia tambah tidak mengerti. Dan saya kuatkan hatinya. Tenang, belajar, hadapi saja. Ya, dan nikmati. Ingat akan semua kebaikan yang dia lakukan. Maka itu akan seperti refresh sejenak, penyegaran sejenak, time out dari kelelahan pernikahan yang dia jalani. Saya juga ingatkan semua kita bahwa pernikahan atau keluarga itu mensupport akan kesuksesan. Orang yang sudah berhasil mesti membagi sesuatu yang dia punya. Itu hidup yang bernilai. Dibagi ke siapa? Dibagi kepada keluarganya. Lalu berikutnya saya katakan bahwa setiap orang membutuhkan pemenuhan akan kebutuhannya. Kepuasan, ketenangan jiwa, rasa aman, dicintai, diperhatikan, dididik, didisiplin. Didapat dari mana yang paling ideal? Saya mesti katakan keluarga. Saya berbicara begini bukan karena saya berasal dari keluarga yang harmonis dulunya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Orang tua saya bercerai ketika kami masih anak-anak. Saya masih kelas 6 SD. Putusan cerai sekitar kelas 1 SMP. Persidangan cukup lama. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Ibu saya bukan seorang pengusaha atau wanita karier. Seorang ibu rumah tangga yang tidak boleh bekerja oleh suaminya. Sehingga ketika ditinggalkan oleh ayah saya, dia pergi dengan perempuan lain. Maka ibu saya limbung. Betul-betul patah semangat, patah hati, terkhianati. Tapi tetap 5 anaknya. Terus bagaimana caranya membesarkannya? Saya mengerti yang namanya keluarga berantakan. Saya mengerti yang namanya kebutuhan jiwa yang tidak terpenuhi. Kebutuhan materi di masa-masa itu saya tidak terpenuhi. Butuh hanya untuk beli buku, hanya untuk fotokopi, tidak ada uang. Sekolah, saya tidak punya tas sekolah. Saya buat sendiri dengan tali. Dan saya cuek saja dengan teman-teman yang punya tas yang baik. Mengapa? Saya dipaksa untuk mengerti keadaan keluarga saya. Tidak terlalu menyenangkan. Ada kemarahan, ada kekecewaan kepada orang tua saya, kepada ayah saya, kepada wanita yang merusak akan keluarga kami. Saya bukan dari keluarga yang harmonis sebelumnya. Ada kekecewaan yang besar, ada kemarahan. Saya tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan. Jangan bicara nilai. Buat kami hidup setiap hari, bisa makan, bisa jalani seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu sudah suatu berkah. Jadi dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saya belajar hidup. Saya lebih dewasa daripada teman-teman seusia saya. Di usia saya SMA, saya dipaksa untuk mengerti bahwa hidup tidak mudah.
teman saya bisa senang-senang. Kemudian ketika kelas 2 SMA, saya mengalami sesuatu yang hakiki dalam roh saya, dalam hidup rohani saya. Saya bertemu dengan Tuhan saya. Saya mengalami pemulihan, saya mengalami kelahiran baru. Saya memiliki Bapa di surga. Tuhan itu sebagai Bapa saya. Tuhan itu sebagai Bapa saya. Tuhan menggantikan posisi Bapa saya yang sekian tahun sebelumnya pergi dengan perempuan lain mengkhianati kami semua. Saya mendapatkan apa yang saya butuhkan dari Tuhan saya, Bapak saya. Maka itu seperti pemulihan hati. Tapi apakah pemulihan hati itu kemudian membuat semuanya kemudian beres? Tidak. Konsep demi konsep saya diubahkan. Betul-betul diubahkan. Dari ketakutan untuk menikah. Dari konsep bahwa menikah itu adalah neraka, menyakitkan, tidak menyenangkan. Itu mulai diubah bahwa ada sesuatu yang menyenangkan. Saya dulu tidak terlalu suka bergaul dengan wanita. Mengapa? Karena di konsep saya, wanita itu merusak, menghancurkan. Di dalam proses saya mengenal Tuhan saya, di dalam pemenuhan akan kebutuhan saya, maka saya semakin mengerti, hidup itu ternyata menyenangkan. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun saya jalani pernikahan, dengan pembelajaran. Sekian belas tahun saya melayani banyak orang, melayani Tuhan. Maka kerinduan saya adalah setiap orang yang akan menikah mendapatkan persiapan yang baik supaya bisa menikmati keberhasilan pernikahannya. Saya ulangi sekali lagi. Dengan persiapan yang jauh lebih baik, maka keberhasilan pernikahan kita sudah dapatkan 50%. Mungkin 60%. Lebih dari separuh kita akan berhasil. Saya hanya sharing akan hidup saya. Dan saran saya, mari jalani persiapan pernikahan dengan baik. Menikah adalah mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Saling mengisi satu dengan yang lain. Mendapatkan kepuasan secara spiritual, secara rohani. Mendapatkan hubungan yang indah, yang harmonis, yang saling mendukung. Mendapatkan orang-orang tertentu yang peduli dan mengasihi kita, bahkan mau berkorban buat kita. Bukankah menikah itu menyenangkan? Seharusnya menyenangkan. Saya lanjutkan nanti di episode berikutnya. Tetap setia, tetap semangat.